Satu unit mobil tabrak kaca hingga masuk ke lobi sebuah hotel hingga rusak parah di Klaten, Jawa Tengah. Diduga sopir tidak bisa mengendarai mobil listrik. Mobilnya masuk, gas. Kepanikan terjadi sesaat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria tabrak kaca hingga masuk lounge restoran hotel di Jalan Pemuda, Klaten. Bahkan pasca kejadian, mobil sempat mengeluarkan asap putih hingga kepanikan pengunjung hotel makin menjadi hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, namun pintu hotel pecah serta properti rusak parah usai tertabrak. Sementara mobil ringsek pada bagian depan. Menurut informasi, kejadian berawal saat pengemudi bersama sejumlah penumpang hendak keluar parkir hotel untuk pergi makan. Namun saat gas diinjak, tiba-tiba mobil langsung melesat tak terkendali dan langsung menabrak lobi hotel hingga masuk ke dalam. Beruntung pengemudi dan penumpang mobil selamat dalam kejadian ini. Namun akibat kejadian kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kejadian ini kini dalam penanganan petugas untuk dilakukan mediasi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Nusa Tenggara Barat viral di media sosial karena mengamuk di kantor pembiayaan. Anggota dewan itu berdalih tengah membela warga yang mobilnya dirampas penagih utang. Inilah video yang tengah viral di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat anggota DPRD NTB, Lalu Muhiban, mengamuk di kantor pembiayaan. Lalu Muhiban memarahi penagih utang, sementara dua pria lain mengancam sambil membawa senjata tajam. Lalu Muhiban meminta kantor pembiayaan tersebut mengembalikan mobil milik seorang warga yang dirampas penagih utang karena menunggak 30 juta rupiah. Setelah situasi kondusif, pihak pembiayaan sepakat mengembalikan mobil yang sempat dirampas oleh penagih utang. Sementara itu, setelah viral dan dikecam karena dianggap arogan dan berbuat premanisme, Lalu Muhiban membantah tudingan tersebut. Lantaran aksi tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mobilnya dirampas. Karena merasa nama baiknya tercemar, Lalu Muhiban berencana akan melaporkan penyebar video tersebut. Sementara itu, belum ada tanggapan dari kantor pembiayaan yang didatangi Muhiban terkait kejadian ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan sopir angkot di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh pada Kamis siang tadi. Massa yang menuntut peremajaan angkot diperpanjang memblokade jalan di depan Balai Kota dan Istana Bogor. Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Masa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para sopir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan. Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Bentrokan berdarah pecah di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bentrokan dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Puluhan warga yang berada di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dan masyarakat tinggal 5 orang, sudah ditangani di Rumah Sakit Aubros, Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut. Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial beredar video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air kendor hingga lepas pada salah satu bagian pesawat saat berada di udara. Terkait hal tersebut, pihak maskapai menanggapi bahwa pesawat masih dalam taraf aman untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro memberikan pernyataan resmi dan menyatakan telah menerima laporan tersebut dan telah melakukan pengecekan menyeluruh. Setelah pesawat mendarat, tim teknis Thai Lion Air langsung melakukan inspeksi mendetail dan memastikan bahwa seluruh sistem serta struktur pesawat dalam kondisi aman untuk operasi penerbangan berikutnya. Kami telah melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada Civil Aviation Authority of Thailand. Dan terkait getaran pada baut yang terekam dalam video, pihak Lion Group menegaskan bahwa fenomena tersebut masih berada dalam batas wajar.